Ya, pemirsa Tribuners, pagi hari ini saya sedang berada di Kelurahan Sangaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di depan kamera Anda ini terlihat hamparan sawah yang sebagian besar sawah-sawah milik masyarakat tani di daerah ini mengalami kekeringan, tidak memiliki air yang cukup, pemirsa. Nah, ini sudah masanya masa pemupukan. Nah, ini seperti ini kering. Bahkan sebagian ada yang sudah mulai tanahnya terbuka seperti itu. Nah, ini seperti ini. Irigasi seperti ini hanya separuh yang memiliki air. Itu pun air yang muncul karena berasal dari air hujan, sehingga sawah-sawah masyarakat petani di daerah ini dikenal sawah tada hujan. Begitu hujan, maka air kemudian melimpah dan masyarakat petani berlomba-lomba untuk menggarap sawah mereka. Dan begitu curah hujan kurang, maka petani sangat kesulitan untuk menggarap sawah-sawah mereka. Setiap tahun, sudah puluhan tahun, selalu menjadi permasalahan air, selalu menjadi permasalahan bagi petani adalah air. Oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah berusaha membangun sebuah bendungan irigasi yang namanya Aparan 3. Namun hingga pada saat ini, sejak dibangun tahun 2017 hingga saat ini juga belum dapat dimanfaatkan. Bahkan menurut pantauan tribunsinjai.com, pembangunan tersebut sedang jalan di tempat atau mandek, pemirsa. Anggarannya tidak kurang, cukup banyak sekali. Diperkirakan sekitar 19 miliar lebih. Namun hingga saat ini belum dapat difungsikan karena pembangunan irigasi bendungan tersebut sedang menemui masalah, yakni tidak rampung, dan kemudian berdampak pada petani setiap tahun. Dan ketika hujan berhenti turun, maka seperti inilah jadinya. Sawah-sawah petani di daerah ini mengering dan kemudian sangat susah untuk mendapatkan air untuk mengairi tanah pertanian mereka. Bahkan tidak jarang petani di daerah ini berseteruh karena sedang berebut air di malam hari, jaga seperti orang yang melakukan ronda malam seperti itu. Nah, ini ada dua petani di daerah ini yang sedang berbincang-bincang. Mereka sedang berjaga untuk mengaliri air ke sawah mereka. Jika mereka tidak menjaga, maka air itu direbut oleh petani lainnya. Cukup sekali berjuang, keras sekali perjuangan petani yang di daerah ini yang sangat susah untuk mendapatkan air karena hanya bergantung pada langit untuk menumpahkan air ke bumi-bumi agar tanaman padi mereka bisa subur, pemirsa. Nah, tentu ini menjadi adalah kewajiban dari pemerintah untuk bagaimana kembali dapat melanjutkan pembangunan irigasi bendungan Aparan 3 agar dapat berfungsi dengan baik dan petani bisa menikmatinya dan tidak lagi saling berseteru karena berebut air untuk dialiri ke sawah mereka. Saya reporter Tribun Timur langsung dari Sangaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Syamsul Bahri melaporkan.
Kok lah. Pirang bayar tahu yang 5.000. 15. Baik, Tribuners, saat ini saya sedang berada di objek wisata Salib Raksasa Buntu Singki di Kecamatan Rentepo, Kabupaten Toraja Utara. Jadi bisa dilihat di sini Tribuners, nampak salib raksasa atau potensi dari wisata ini rusak dan terbengkalai. Kondisi salib raksasa ini rusak sudah berlangsung cukup lama, namun belum ada perhatian sama sekali dari pihak terkait. Akibat kerusakan yang cukup parah ini mengakibatkan objek wisata ini sepi dari pengunjung. Jadi salah satu ataupun satu-satunya yang saat ini yang menarik di objek wisata Singki sisa pemandangan alam dari atas Buntu Singki. Jadi hanya ini yang dapat dinikmati oleh wisatawan saat berkunjung ke Buntu Singki. Sisa pemandangan dari atas Buntu Singki yang bisa dinikmati oleh wisatawan. Ya, jadi masih ada beberapa wisatawan ataupun jumlah pelajar yang datang ke berwisata ke objek wisata ini. Jadi bisa dilihat di sini Tribuners, khususnya atap atau rumah adat Toraja yang terpasang sebagai ornamen dari salib raksasa ini sudah bolong, rusak, dan tidak ada perbaikan dari pihak terkait. Sangat disayangkan Tribuners. Padahal dulu objek wisata ini sangat dibanggakan oleh pemerintah bahkan masyarakat Toraja Utara, karena memang lokasinya berada di dalam kota Rentepo Toraja Utara. Namun hingga saat ini hingga rusak parah, tak ada perhatian dari pihak terkait. Tentu masyarakat sangat menyayangkan hal ini. Jadi saya akan mengajak Tribuners untuk melihat lebih dekat kerusakan yang terjadi di salib raksasa objek wisata Buntu Singki ini. Ya, jadi memang pintunya juga tertutup rapat Tribuners, terkunci. Nah, bisa dilihat di sini Tribuners, WC umum di objek wisata Singki juga terbengkalai. Nampak rumput-rumput liar
sudah semakin subur di sekitar bangunan WC, namun tidak dibersihkan. Nah, kemudian di sini Tribuners, pintu bagian belakang untuk masuk ke objek wisata atau patung salib raksasa ini pecah. Jadi seperti inilah kondisi di dalam atau di bangunan patung salib raksasa, dan bisa dilihat di sini sangat rusak, kotor. Jadi kita tidak bisa masuk Tribuners karena mungkin dari pihak pengelola sengaja menaruh sebuah drum di sini agar tidak ada wisatawan yang masuk ke dalam. Jadi seperti yang saya katakan tadi Tribuners, selain pesona objek wisata berupa salib raksasa, tentunya di Buntu Sengki ini sangat menarik karena di sini kita bisa melihat pemandangan yang cukup indah dari atas ketinggian Buntu Sengki. Nah, ini dia cukup indah menurut saya Tribuners, hamparan sawah, pegunungan, dan tentunya beberapa bangunan rumah Dato Raja yang sangat indah dan cukup bagus dilihat dari ketinggian Buntu Sengki. Sayangnya ikon yang dulunya dikatakan sebagai ikon Toraja Utara ini rusak dan tidak diperhatikan. Jadi sisa satu-satunya yang menarik ketika orang atau wisatawan berkunjung ke Buntu Sengki hanya pemandangan alamnya. Nah, di sini juga tentu sangat disayangkan aksi-aksi vandalisme dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengotori dinding ataupun bangunan tiang dari salib raksasa. Sangat disayangkan. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Siang hari ini kita sedang berada di perempatan jalan pertigaan jalan Andi Pangeran Petarani dengan jalan Her Tasning. Di siang hari ini berlangsung aksi unjuk rasa oleh belasan pemuda. Mereka membakar ban bekas di tengah jalan. Jadi bagi Anda pengguna jalan atau yang ingin beraktivitas, sebaiknya hindari jalan atau cari jalan alternatif. Meskipun sebenarnya kalau di pantauan ini arus lalu lintas tetap tidak macet atau tetap berlangsung karena hanya melibatkan belasan mahasiswa. Ini pantauannya, mereka membakar ban bekas. Tepat di dekat Taikam Flyover. Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, di mana di Kecamatan Tamalatea ini pelajar himpunan Keratea Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan telah menggelar aksi unjuk rasa terkait protes pelayanan di PKM di Puskesmas Tamalatea. Nah, seperti ini aksi unjuk rasa yang dilakukan pelajar himpunan Keratea. Melakukan mediasi cepat kepada pihak dinas kesehatan agar bisa bersama-sama melakukan mediasi di Puskesmas Tamalatea untuk mencarikan sebuah solusi agar menjadi apa yang menjadi kebutuhan pasien itu bisa terpenuhi, saudara-saudara sekalian. Tidak menutup kemungkinan bukan hanya keluarga satu saja, tapi semua keluarga yang pernah ikut di Puskesmas itu mengalami hal yang sama, saudara-saudara sekalian. Bagaimana masyarakat mau sehat ketika kondisi di Puskesmas Tamalatea saja itu kemudian sangat memprihatinkan. Pasien bahkan sampai jatuh di dalam WC Puskesmas karena tidak adanya lampu, saudara-saudara sekalian. Masyarakat, keluarga pasien yang membersihkan WC, yang menyikat WC, seharusnya pihak dari Puskesmas itu sendiri yang melakukan pekerjaan itu. Apakah kita mesti melakukan teriakan ini setiap hari agar bisa memperbaiki Puskesmas itu? Tidak, saudara-saudara sekalian. Kita melakukan aksi pemberitahuan aksi, baru pihak Puskesmas beli lampu, beli pipa, kasih nyala lampunya, kasih nyala airnya. Jadi kalau tidak ada teriakan, apakah tidak ada perubahan? Kurang ngajar memang Pak Puskesmas. Dan lagi kami tekankan, kami tidak akan pernah berhenti apabila tidak ada niatan baik, tidak ada upaya. Saudara-saudara, kami juga sampaikan kepada dokter yang ada di Puskesmas agar bekerja secara profesional, saudara-saudara sekalian. Pelayanan yang dilakukan para perawat, para petugas yang ada agar bisa lebih menghargai, melayani dengan senyuman para pasien yang masuk, saudara-saudara sekalian. Ini menjadi sebuah kondisi.
pagi. Saat ini saya berada di SDN 221 Kecamatan Malili untuk mengajak Tribuners melihat prosesi vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun di Kabupaten Luwu Timur. Nah, seperti ini. Orang tua mengantar anaknya untuk divaksin. SDN 221 Malili ini berada di wilayah Batu Merah. Seperti ini suasananya Tribuners. Nah, ini proses screening. Ini pastinya screeningnya pendekatannya beda jika orang dewasa yang vaksin. Nah, ini terlihat didampingi oleh orang tuanya tadi. Sinovac ya, Bu? Sinovac ya? Sinovac. Vaksin. Ini petugas vaksin dari Puskesmas mana, Bu? Malili. Nah, ini suasana di dalam ruangan yang tempat vaksinasi ya. Ini proses screeningnya Tribuners. Vaksinasi anak ini di SDN satu Malili, Kelurahan Malili. memang Ada. terlihat sangat ramai dan orang tua juga sangat antusias untuk memberikan vaksin kepada seperti ini, vaksinasi yang tengah berlangsung. Baik, mari saya antar. Nah, sebagai informasi, vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun ini tadi di launching oleh Bupati Luwu Timur Budiman. Nah, tadi ini baru saja selesai ya. Nah, seperti ini.
di mana orang tua juga hadir dalam pelaksanaan vaksinasi. Nah, ini Kanit Provos AKP Agusman yang juga memantau jalannya vaksinasi di Kabupaten Lutimur. Nah, ini seperti ini suasana pasca launching. Nah, sudah diroleh. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kelurahan Apala, Kecamatan Berpo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nah, di hadapan saya ini sedang berlangsung acara pelayanan sertifikat gratis bagi masyarakat di Kelurahan Apala, Kabupaten Berpo. Berapa banyak di layan ini hari? Hampir 800. Halo Tribuners, saat ini saya berada di Desa Baibunta, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di poros Desa Baibunta dengan Desa Tarobok, Kecamatan Baibunta. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan kepada Tribuners sebuah pondok sawah yang diduga dibakar oleh oknum yang belum diketahui identitasnya. Kita akan menuju lokasi pondok yang diduga dibakar kemarin malam oleh oknum yang belum diketahui identitasnya. Di lokasi pembakaran pondok yang tepat berada di bawah pohon mangga telah dipasangi garis polisi oleh tim dari Polres Luwu bersama dengan Polsek Baibunta. Jadi telah dipasangi garis polisi di lokasi kejadian, garis polisi yang bertuliskan dilarang melintasi garis polisi ini. Tampak puing-puing
atap dan puing-puing kayu masih berserakan di lokasi kejadian. Lokasi kejadian ini sendiri hanya berjarak Halo Tribuners, saat ini saya berada di Desa Baibunta, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di poros Desa Baibunta dengan Desa Tarobok, Kecamatan Baibunta. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan kepada Tribuners sebuah pondok sawah yang diduga dibakar oleh oknum yang belum diketahui identitasnya. Kita akan menuju lokasi pondok yang diduga dibakar kemarin malam oleh oknum yang belum diketahui identitasnya. Di lokasi pembakaran pondok yang tepat berada di bawah pohon mangga telah dipasangi garis polisi oleh tim dari Polres Luwu bersama dengan Polsek Baibunta. Jadi telah dipasangi garis polisi di lokasi kejadian, garis polisi yang bertuliskan dilarang melintasi garis polisi ini. Tampak puing-puing atap dan puing-puing kayu masih berserakan di lokasi kejadian. Lokasi kejadian ini sendiri hanya berjarak dua KPTS BKPSDM Romawi 12022 tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Maros. Bupati Maros menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Maros. Ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 7 dan diberikan tunjangan jabatan sebesar sebagaimana tersebut dalam kolom 8 lampiran keputusan ini.
Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan. Keempat, petikan keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Maros pada tanggal 10 Januari 2022. Bupati Maros, Haji Andi S. Haidirsyah, SIP MA. Cap ditandatangani. Laporan keputusan Bupati Maros. Dari tribunal. Kepala Seksi Pelayanan, Rekam Medis dan Sistem Informasi Manajemen. Kepala Seksi Pelayanan Karantina RSUD Saliwangi. Jabatan baru fungsional perawat. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya berada di Dusun Uruk Kumpang, Desa Cening, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Dusun Uruk Kumpang ini merupakan salah satu dusun tertinggal yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Dusun ini berada di atau sudah tidak jauh dari wilayah pesisir, merupakan kampung langganan banjir. Di Dusun Uruk Kumpang ini merupakan kampung langganan banjir. Selain menjadi langganan banjir, akses atau fasilitas umum yang ada di dusun ini juga belum begitu memadai. Seperti terlihat, jalan utama di dusun ini masih berupa tanah. Jalan di desa ini akan berlumpur apabila musim hujan tiba. Bahkan tidak jarang jalan di daerah ini tergenang air. Meski fasilitas umum berupa jalan belum memadai, namun di dusun ini listrik sudah masuk atau sudah menerangi rumah-rumah penduduk. Listrik di kampung ini sendiri baru masuk sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, jadi belum begitu lama. Penduduk di dusun ini sebagian besar Dari Pamak. Ya, enggak.
Ya, selamat siang Tribuner. Saat ini saya sedang berada di Puskesmas Tamalatea, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, di mana di Puskesmas ini telah diselenggarakan vaksinasi COVID-19 setiap hari, dimulai pada pukul 7 pagi hingga malam. Menurut informasi yang diperoleh Tribun Timur dari salah satu staf puskesmas bahwa setiap harinya Puskesmas Tamalatea melakukan vaksinasi sekitar 100 orang lebih, itu setiap hari. Tetapi terbagi dari dua tim, satu standby di Puskesmas Tamalatea, satunya lagi berada di lapangan atau di luar lokasi Puskesmas Tamalatea. Nah, seperti ini suasana vaksinasi yang diselenggarakan pihak Puskesmas Tamalatea. Nah, yang ini merupakan meja penginputan data bagi warga yang ingin melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, untuk meja di sini Ya, selamat siang Tribuners. Anda kembali lagi menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja edisi Senin 10 Januari 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Berita pertama datang dari kota Makassar, di mana kru kapal asal Makassar disandra pemberontak Yaman. Kru kapal asal kota Makassar, Sulawesi Selatan, Surya Hidayat Pratama, dikabarkan disandra kelompok pemberontak Houthi di Yaman. Penyanderaan itu dialami Surya, sapaan Surya Hidayat Pratama bersama 10 kru kapal lainnya. Kapal kargo yang ditumpangi itu dikabarkan disandra saat melintas di Laut Arab. Keluarga Surya di kota Makassar pun sempat was-was atas kabar penyanderaan itu. Namun ia mengaku sudah mendapat kabar terbaru dari putranya minggu malam. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Muslimin Emba. Halo, selamat siang rekan Emba. Ya, siang Kinan. Baik, bisa Anda jelaskan seperti apa kronologi kabar penyanderaan itu? Ya, baik Kinan dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwasanya kabar terkait adanya penyanderaan kapal kargo yang salah satu krunya merupakan warga kota Makassar itu bermula diketahui oleh keluarga sang kru kapal tersebut pada tanggal 3 Januari lalu. Setelah itu kabar tersebut mencuat, sempat
dari keluarga kru kapal ini lost kontak dengan keluarganya, yang itu atas nama Surya beberapa hari, dan baru kemarin Sabtu terhubung kembali melalui sambungan telepon. Kinan. Ya, ada berapa kru dalam kapal tersebut? Ya, untuk kru kapal sendiri seperti dikabarkan orang tua dari Surya Pratama ini, itu ada 11 total kru maupun ABK kapal. Jadi si Surya ini berada di dalam kapal itu bersama 10 lainnya, dan saat ini dikabarkan telah berada di salah satu hotel begitu. Ya baik, lantas sampai saat ini seperti apa kondisi dari korban penyanderaan kejadian tersebut, rekan Mbak? Ya, dari orang tua Surya tadi Ibu Hairana memberi informasi bahwasanya kondisi terakhir ataupun kondisi terbaru dari penyanderaan itu, anaknya Surya dan kru lain telah berada di hotel setelah mendapat langkah solusi begitu dari KBRI setempat, dan kondisinya saat ini sudah kondisi baik, sehat-sehat begitu. Namun ibu dari kru kapal ini masih berharap agar anaknya atau putranya segera dapat dipulangkan ke Indonesia begitu. Kinan. Ya, baik rekan Muslimin Emba untuk informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan ibu kru kapal Surya Hidayat Pratama, Ibu Hairana. Berikut liputannya. Bawa kapalnya kemana itu terakhir Bu? Dia ke Yaman kah di mana? Iya, tidak, itu Yaman cuma lewat. Cuma lewat ya. Tapi saya tidak tahu menuju ke mana. Terakhir ketemu telepon-teleponan sama keluarga tadi tanggal 9 jam 9 lewat 20 menit. Tadi malam. Apa nih yang dia bilang itu? Itu saja, Mak. Saya sudah jangan khawatir, saya sudah baik sini. Sudah dipindahkan di hotel. Ya, saya cuma karena Persatuan Pelaut sudah bergerak semua. KBRI-nya katanya sudah dianukan di situ. Begitu. Informasinya anaknya Ibu sehat-sehat jadi? Iya, sehat soalnya. Kalau untuk kapalnya sendiri Bu, informasinya dia tidak tahu, cuma dia tinggalkan saja itu katanya. Sama argonya. Tidak tahu bagaimana tuh. Dia bilang saya tidak tahu, cuma itu krunya sudah dianu dengan baik, karena kita kan tidak tahu, cuma kru saja yang bersangkutan dengan perusahaan saja, dengan ini yang charter kalau kayaknya itu mempunyai ini. Nah terus bagaimana Bu harapan teh ini Bu? Harapanku nak supaya mudah-mudahan aku cepat kembali dengan selamat, itu saja. Sudah berapa hari Bu? Mulai tanggal 3 Januari. 3 Januari. Iya, sudah tidak ada kontak. Baru bisa malam ada kontak. Waktu hari Sabtu juga cuma 2 kali kontak ini. Selama di sana 2 kali Bu? Iya, selama di Yaman. Oh di Yaman. Iya, selama maksudnya di itu di sana kapal sudah 2 kali, dan saya baik-baik maksudnya. Kapan berangkat ini anak tahu? Sudah berapa bulan itu? Sudah 2014 ada di Dubai. Maksudnya kan pernah dikembali. Iya, tapi cuti selalu. Kapan terakhir berangkat dia? Kan bulan 6. Bulan 6 2021. Iya, 2021. Ada kemarin waktu komunikasi. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan ibu kru kapal Surya Hidayat Pratama, ada Ibu Hairana. Dan terima kasih rekan Muslimin Emba langsung dari Kota Makassar untuk laporan Anda, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya. 2 rumah hangus dan 1 orang meninggal pada kebakaran di Mangkoso Baru. Seusai jeda berikut.
Baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Baru di mana 2 rumah hangus dan 1 orang meninggal pada kebakaran di Mangkoso Baru. 2 rumah hangus dilalap si jago merah di Kabupaten Baru Senin 10 Januari 2022. Kejadian tersebut tepatnya di Dusun Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Selain 2 rumah yang ludes terbakar, juga terdapat 2 rumah terdampak api. Dampak dari peristiwa tersebut 1 orang meninggal dunia dan ikut terbakar di dalam rumah. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Darullah. Halo, selamat siang rekan Uul. Iya, siang Mbak Kinan dan Tribuners. Bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kebakaran tersebut? Iya, jadi terjadinya kebakaran di Kabupaten Baru ini tepatnya di Dusun Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Sopeng Raja, Kabupaten Baru, bermula dari rumah Latiha. Jadi api itu bermula dari rumah tersebut. Kemudian menjalar ke rumah Haji Burahimah. Jadi berhubung api menjalar begitu cepat, sehingga di lokasi tersebut 2 rumah hangus, dilalap si jago merah. Jadi sempat ada 1 penghuni rumah yang terbakar, yang menjadi korban pada kebakaran tersebut. Penghuni rumah yang menjadi kebakaran tersebut yaitu atas saja Nuraini. Ibu Haja Nuraini ini tergolong tua, jadi beliau sudah berumur 80 tahun, sehingga untuk menyelamatkan diri itu kurang bisa, karena kabarnya Ibu Nuraini ini kondisinya juga lumpuh, sehingga tidak bisa untuk menyelamatkan diri. Iya, Kinan. Ya, bagaimana kondisi rumah terdampak? Ya, kondisi rumah terdampak tersebut 2 diantaranya rusak parah. Jadi rumah milik Latiha dan rumah milik Haji Burahim ini rusaknya parah. Jadi sementara ada 2 rumah lainnya lagi yang mengalami rusak ringan. Jadi kedua rumah yang rusak ringan ini tepatnya berada di samping kanan dan samping kiri antara rumah Latiha dan Haji Burahimah. Jadi kerusakan yang kedua rumah yang terdampak ini hanya pada bagian sampingnya saja. Sementara untuk yang kedua rumah yang mengalami kebakaran ini ludes terbakar oleh si jago merah. Ya, Kinan. Berapa armada yang diturunkan untuk memadamkan api, rekan Darullah? Iya, pada peristiwa tersebut terdapat 8 mobil yang diturunkan untuk memadamkan api tersebut. Ke-8 mobil tersebut 7 mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran dan 1 mobil tangki dari mobil tangki dari PDAM Kabupaten Baru. Sementara personilnya sendiri yang diturunkan dari Damkar Kabupaten Baru itu sekitar 40-an personil yang diturunkan untuk memadamkan api tersebut, kobaran api tersebut. Jadi semua unit mobil pemadam kebakaran dari setiap kecamatan diturunkan di TKP. Hanya saja ada 2 mobil yang dari beberapa kecamatan yang lokasinya cukup jauh itu tidak turun untuk membantu memadamkan api di TKP. Ya, Kinan. Ya, baik, terima kasih rekan Darullah untuk informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Baru, Bapak Sabirin. Berikut liputannya. Jadi kita lihat bersama, alhamdulillah kita bisa kendalikan terjadinya kebakaran di sini. Kita sudah saksikan bersama bahwa ada korban 1 orang, kemudian 2 rumah terbakar. Alhamdulillah, kita menangani bahwa bisa terkendali yang
samping kiri kanannya itu. Ya. Begitulah kondisi kita karena tidak bisa sisa lebih daripada proses pelaksanaan. Alhamdulillah dengan adanya kami tempatkan di WMK di kecamatan-kecamatan itu, Ya. dia bisa kita kendalikan bersama. Oh, dengan hadirnya Kalau proses kejadiannya ini akan diselidiki oleh pihak Polres. Ya. Cuma yang kami sangat-sangat sedih ini karena adanya korban satu orang. Kalau penyebabnya sendiri nih Komandan? Penyebabnya itu nanti akan diselidiki. Ya, boleh. Tidak bisa menyampaikan bahwa terjadinya apa ini. Kalau personil yang diturunkan nih dari Damkar sendiri semua komponen satuan damkar kami turunkan ini, baik yang ada di kecamatan maupun dari ada yang di Kota Baru itu, markas besarnya kami turunkan semua, dan semua unit ini turun ini Pak. Kemarin kebakaran itu semua ini. Jadi dengan diturunkannya semua personil ya meminimalisir merembesnya. Untuk proses pelaksanaan pemadaman. Iya. Kalau imbauannya sendiri terhadap warga ini bagaimana? Olehnya itu kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat itu waspadalah. Kami sudah memberikan penyuluhan tentang pencegahan dan kebakaran di Kecamatan Sokirian. Ya. Biasakan akibatnya bermacam-macam untuk terjadinya kebakaran di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya himbau kepada seluruh masyarakat waspada tentang kebakaran ini. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Baru, Bapak Sabirin. Dan terima kasih rekan Darullah yang langsung melaporkan dari Baru untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita melangkah ke informasi selanjutnya. Perumda TM Palopo layani 30.000 pelanggan air bersih seusai jeda berikut. Ya, baik, terima kasih Tribuners. Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Palopo di mana Perumda TM Palopo layani 30.000 pelanggan air bersih. Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Mangkaluku TM Kota Palopo genap berusia 18 tahun. Perayaan air minum daerah ini diperingati di halaman kantor Perumda TM Jalan Pong Simpin, Kelurahan Murantai, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, Senin 10 Januari 2022. Di usianya yang ke-18 tahun ini, Perumda TM Palopo telah melayani 30.000 lebih pelanggan. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Arwin. Halo, selamat siang rekan Arwin. Ya, halo, selamat siang rekan Kinan. Ya, bisa Anda jelaskan seperti apa tingkat pelayanan PAM TM Palopo kepada masyarakat? Baik, terima kasih rekan Kinan dan Tribuners. Jadi hari ini 10 Januari 2022 tepat hari ulang tahun ke-18 tahun Perusahaan Umum Daerah Tirta Mangkaluku atau biasa dikenal dengan PDAM Kota Palopo, yang mana perayaan HUT ke-18 ini diperingati di halaman kantor PDAM Kota Palopo yang dihadiri oleh sejumlah unsur forum komunikasi pimpinan daerah. Jadi di usianya yang ke-18 ini bisa disebut usia yang tidak lagi muda atau menuju dewasa, dan di usianya ini tentunya pelayanan tentunya ada saja yang dilakukan oleh masyarakat. Dan sejauh ini pelayanan di PAM Tirta Mangkaluku cukup maksimal ya, rekan Kinan dan Tribuners. Setiap keluhan-keluhan yang masyarakat itu ditangani dengan cepat oleh pihak pengaduan. Baik,
Lantas, apa saja keluhan yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat ke PDAM? Sejauh ini keluhan itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang paling banyak adalah kemacetan air, misalkan ya, ini penyebabnya biasanya terjadi gangguan di hulu sungai dari sumber air tersebut. Ya, itu yang paling banyak, yaitu kemacetan air. Dan juga biasanya penyebabnya itu ketika terjadi pengerjaan pipa akibat kerusakan. Itu rekan Kiran. Ya, bagaimana peningkatan jumlah pelanggan air bersih di Kota Palopo khususnya dari tahun ke tahun, rekan Arwin? Kalau jumlah pelanggan Perumda ATM Palopo tentu mengalami peningkatan ya, terus-menerus dari tahun ke tahun. Itu paling banyak penambahan ini dari jumlah penghuni perumahan, yang mana Kota Palopo ini memang salah satu daerah terbesar di Raya dan juga merupakan daerah transit, di mana dari tahun ke tahun ini terus mengalami jumlah penduduk dikarenakan jumlah perumahan yang terus meningkat. Kalau dipresentasikan jumlah pelanggan air bersih itu mengalami peningkatan sekitar 2-3% setiap tahunnya. Arwin, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Kota Palopo dan selamat bertugas kembali.